Ya, baik, selamat datang kembali di channel saya. Soal di video kali ini kita akan bahas soal literasi bahasa Inggris untuk ujian mandiri CBT-UNY. Dan barangkali bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Baik, kita bahas soal di video kali ini. The following text is for question 88 to 92. Berarti teks ini digunakan untuk menjawab pertanyaan nomor 88 sampai 92. Biasanya kita dalam menjawab soal-soal literasi, kita jangan terfokus dulu ke teksnya, tapi kita perhatikan apa yang ditanyakan dan kita berusaha menerka-nerka kira-kira nanti bacaannya itu ada di paragraf mana. Contohnya kita perhatikan bahwa nomor 88, which of the following items belong to the same word group? Kalau kita perhatikan, ini soalnya sebenarnya tidak berkaitan dengan teks. Jadi pertanyaannya adalah, di antara kata-kata berikut, benda-benda berikut, manakah yang termasuk kelompok kata yang sama? Jadi kelompok kata yang sama itu apakah keseluruhannya itu berkaitan dengan kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, ataupun yang lain-lainnya. Kalau kita perhatikan di bagian A, multiply, serve, materials. Multiply itu kata kerja, melipat gandakan. Serve itu kata sifat, material kata benda, berarti dia tidak tergolong dalam kelompok kata yang sama. Kemudian bernapas, terjadi, dan merekomendasikan itu semuanya kata kerja. Maka kita pilih jawaban di option B bahwa mereka bertiga termasuk ke kategori kata yang sama. Kita lanjut ke soal berikutnya. How do spores become anthrax bacteria? D, blank, blank, blank. Bagaimana spora tersebut berkembang menjadi bakteri anthrax? Itu kita bisa dapatkan di bagian paragraf pertama. Kalau kita baca teksnya adalah sporesnya get into the body, berarti sporanya masuk ke body, masuk ke dalam tubuh. Kemudian spores can be activated, become anthrax bacteria. Jadi kalimatnya dapat diterjemahkan kurang lebih bahwa orang-orang dapat diinfeksi oleh anthrax ketika sporanya masuk ke dalam tubuh kita, dan ketika sporanya diaktifasi, dia menjadi bakteri anthrax. Kata activated, diaktifasi, bisa kita artikan juga dengan kata distimulasi. Jadi kalau kita perhatikan, berarti bakterinya, sporanya masuk ke dalam tubuh kemudian distimulasi. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Which part of the body might be affected by gastrointestinal anthrax? Jadi gastrointestinal itu berarti saluran cerna. Dan kalau kita perhatikan, bagian tubuh yang dipengaruhi oleh antraks saluran cerna tentunya yang berkaitan dengan saluran cerna. Nasal cavity ini berarti di rongga hidung, berarti ini bukan bagian dari sistem pencernaan. Abdominal berarti perut, oke. Cerebral otak bukan bagian dari sistem pencernaan. Urinary adalah bagian saluran kemih, juga bukan. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Which is the closest meaning to the phrase a person in bad shape? Jadi kalau kita perhatikan tanpa melihat teks pun, ini orang yang berada dalam bentuk yang buruk, kondisi yang buruk. Artinya kita bisa artikan orang tersebut kondisi kesehatannya dalam hal ini tidak terlalu baik. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option C. An individual in poor health condition. Seseorang yang dalam keadaan kesehatan yang sangat buruk. Kita lanjut ke soal berikutnya. Which of the following statement best represent the passage above? Di antara kalimat berikut, mana yang paling baik mewakili atau menyimpulkan ya paragraf-paragraf di atas, teks di atas. Kalau kita perhatikan di sini, di paragraf pertama adalah cara penyebaran, cara antraks memasuki tubuh. Kemudian di bagian sini adalah inhalation dari saluran nafas. Kemudian di bagian yang kedua adalah tentang gastrointestinal anthrax, saluran cerna. Dan yang di bagian 3 adalah antraks yang masuk melalui saluran injeksi. Baik, kalau kita perhatikan, dia memberikan suatu pengertian bagaimana antraks kemudian dijabarkan menjadi 3 bagian ini. Maka kita bisa simpulkan bahwa kalimat terbaik untuk merangkumnya adalah bahwa antraks ini ada 3 cara untuk menginfeksi manusia. Kita pilih jawabannya yang di option D. Jadi demikian pembahasan soal untuk teks kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipelajari. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.